Nah, ternyata nasionalisme ini menjadi benteng raksasa yang kemudian menahan kaum muslimin merasakan penderitaan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah Bangil yang dirahmati Allah, apa yang kira-kira sahabat rasakan ketika kita hidup di dalam pengungsian yang pengap, kondisi terkatung-katung, kondisi buruknya sanitasi, tidak bisa bekerja, ya, tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Itulah yang terjadi pada saudara-saudara muslim kita Rohingya. Mereka hidup di pengungsian yang mereka tidak bisa mendapatkan akses pendidikan, akses kesehatan. Masya Allah, luar biasa, kasihan sekali mereka. Bahkan di tahun 1978 terjadi pengusiran besar-besaran, ya, sekitar 250.000 muslim Rohingya ini diusir dari tanah kelahirannya dan mereka melarikan diri ke Bangladesh. Tidak cukup sampai di situ, ya. Pada tahun 1982, setelah diberlakukan undang-undang yang baru, Muslim Rohingya tidak lagi memiliki status kewarganegaraan. Dengan itu mereka juga tidak memiliki hak-hak sebagai seorang warga negara. Mereka tidak dapat menikmati layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan fasilitas umum yang lainnya. Rumah-rumah mereka dibakar, pasar mereka dirusak, ya, perempuan-perempuannya diperkosa. Insya Allah, sangat menyedihkan. Mereka hidup dalam kondisi ketakutan, ya, kondisi yang sangat mencekam. Suami-suami mereka tidak lagi bisa bekerja, ya, karena pasarnya tadi itu dibakar, gitu ya, dirusak. Mereka tidak bisa melaksanakan aktivitas ekonomi secara wajar, ya, sehingga wajar mereka menginginkan, ya, kehidupan yang lebih baik dari kondisi itu, ya. Maka kemudian mereka berusaha untuk melarikan diri dari negaranya, tempat kelahiran mereka di Rohingya. Mereka melarikan diri ke beberapa negara, termasuk diantaranya adalah ke Indonesia. Lalu pada tahun 1992, junta militer Myanmar menerapkan pembatasan-pembatasan yang lebih keras lagi terhadap mereka. Mereka dipaksa hidup dalam penjara-penjara terbuka. Ya, sahabat muslimah Bangil yang dirahmati Allah, kenapa penderitaan saudara-saudara muslim Rohingya sampai hari ini masih terus berlarut-larut? Belum ada titik terang penyelesaian bagi mereka. Nah, ternyata nasionalisme ini menjadi benteng raksasa yang kemudian menahan kaum muslimin merasakan penderitaan mereka. Ya, negeri-negeri muslim termasuk Indonesia merasa bahwa kedatangan muslim Rohingya di negeri ini menjadi beban ekonomi bagi kita. Ya, dan itu juga yang terjadi, ya. Malaysia mereka tidak menerima, ya. Di beberapa negara yang lain juga tidak mau menerima kedatangan pengungsi Rohingya, ya.
Padahal mereka adalah sama-sama saudara muslim kita. Ya, al-muslimuna ikhwah. Ya, kalaupun ada yang menerima, itu pun kemudian menempatkan ya orang-orang Rohingya itu di pengungsian yang sangat tidak layak. Sebetulnya orang-orang Rohingya ya yang datang ke Indonesia itu mereka sebetulnya hanya mencari keamanan, mencari rasa aman ya. Pada suatu wawancara ya televisi nasional terhadap salah seorang pengungsi Rohingya, yaitu mengatakan bahwa mereka nggak butuh status kewarganegaraan di tempat yang baru, karena sebetulnya mereka juga masih mencintai tempat kelahiran mereka di Myanmar gitu ya. Mereka datang ke Indonesia atau ke tempat-tempat pengungsian itu hanya untuk mencari rasa aman, karena di tempat tinggal mereka di Myanmar mereka tidak mendapatkan keamanan itu. Mereka kemudian melarikan diri ya dalam rangka menjaga agama mereka, menjaga kehormatan mereka. Mereka terkatung-katung di dalam kapal-kapal yang terombang-ambing di tengah lautan. Mereka mendarat ke beberapa wilayah yang ternyata mereka ditolak. Yang lebih mengiris hati lagi, penguasa negeri-negeri muslim ini diam, tidak banyak membantu saudara-saudara muslim kita Rohingya. Yang terjadi juga karena kesalahan informasi, banyak kemudian yang menghujat muslim Rohingya. Mereka dianggap beban lah ya, mereka yang mengotori tempat pengungsian lah, yang merusak lah, seperti itu. Masya Allah, ini adalah sebuah fitnah yang luar biasa. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh mengabaikannya. Sahabat muslimah Bangil yang dirahmati Allah, harus kita sadari ketiadaan negara yang menerapkan sistem Islam, yakni khilafah, yang menyebabkan banyak negeri-negeri muslim ini hilang ya, dari Eropa ya, Andalusia, di Asia, ada Asia Timur, Asia Tengah ya, Kosovo, Bosnia, Rohingya, bahkan Palestina, menyebabkan adanya status pengungsian yang hari ini kondisi mereka terkatung-katung. Mereka hidup dalam kondisi terancam ya. Hanya khilafah yang akan menyatukan kaum muslimin, menjaga darah, harta, dan kehormatan mereka. Sejarah pernah mencatat Sultan Bayazid II, salah seorang penguasa Turki Utsmani, pernah memberikan suaka kepada para pengungsi Spanyol dari penguasa Kristen, dan mereka hidup secara aman, tentram, damai di bawah naungan Daulah Khilafah Islamiyah. It's time to be one ummah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.